Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh bagian sisi kehidupannya adalah teladan. Seluruh sisi kehidupannya adalah teladan. Tatkala dia kecil bagaimana, bahkan sebelum dia menjadi seorang nabi, kecilnya bagaimana, teladan bagi kita, terutama bagi anak-anak yatim. Kemudian tatkala remajanya, sebelum dia menjadi nabi juga teladan. Tatkala menjadi nabi lebih lagi teladan. Oleh karenanya nabi adalah teladan dalam segala sisi. Sebagai seorang ayah, dia adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang suami, adalah suami yang terbaik. Sebagai kepala negara, adalah kepala negara yang terbaik. Sebagai sahabat yang terbaik bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya. Ya. Sebagai pejuang, dia yang terbaik. Sebagai pemimpin, sebagai panglima, dia selalu yang terbaik. Maka seluruh sisi kehidupan Nabi SAW adalah teladan. Dan kita bisa mencontohi ya bagaimana ya sosok Nabi SAW. Yang ingin menjadi bapak yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang bapak. Yang ingin menjadi suami yang terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai seorang suami. Yang ingin menjadi kepala negara terbaik, lihat bagaimana sosok Nabi sebagai kepala negara. Dan itu tidak antum dapatkan pada tokoh-tokoh yang lainnya, enggak ada. Taruhlah kita bicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam Nabi yang mulia. Tapi kalau seorang ingin mencontoh bagaimana menjadi bapak yang baik, Nabi Isa tidak disebutkan beliau menikah. Tidak pernah menjadi bapak. Tidak pernah memiliki anak-anak. Bagaimana menjadi suami yang terbaik? Tidak bisa mencontohi Nabi Isa. Nabi Isa tidak punya istri, tidak disebutkan beliau punya istri. Bagaimana mencontohi ya, kepala negara yang terbaik? Tidak ada kisah Nabi Isa menjadi kepala negara. Bahkan dia ditangkap, bahkan diyakini oleh mereka disalib meskipun dia tidak disalib ya. Sehingga terputus. Tidak ada contohnya. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Kita tidak dapati sirah dia secara lengkap sehingga tidak bisa kita tiru bagaimana kehidupan beliau alaihissalam secara utuh. Berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kehidupannya adalah teladan bagi umatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji, kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung ya. Bahkan Allah bersumpah dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka dalam ya kemabukan ya, dalam syahwat mereka. Ini Allah bercerita tentang kisah kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan tentang kisah kaum Nabi Lut yang mereka datang kepada Nabi Lut ya untuk meminta tamu-tamu Nabi Lut. Tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam adalah malaikat Jibril dan teman-temannya yang menjelma menjadi lelaki-laki yang tampan. Lelaki-laki yang sangat tampan kemudian bertamu di rumahnya Nabi Lut. Akhirnya istrinya Nabi Lut kabarkan kepada orang-orang, ada orang-orang tampan datang ke rumahku. Karena mereka praktisi homoseksual semuanya, maka mereka datang. Yuhra'una ilaih. Mereka datang dengan penuh syahwat, datang ke Nabi Lut, minta agar diserahkan tamu-tamu tersebut. Nabi Lut berkata, haula'i dhaifi fala tafdhahun. Wahai ya kaumku, ini tamu-tamuku, jangan kalian bikin malu sama saya. Tamu-tamu saya hormati, bagaimana saya serahkan tamu-tamu saya kepada kalian. Kemudian Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin melampiaskan syahwat kalian, nikahilah putri-putriku, siap. Mereka siap untuk dinikahi. Ya. Kemudian mereka tidak mau. Mereka enggan, mereka inginnya bertemu dengan para laki yang tampan tersebut. Mereka tidak tahu ternyata itu azab yang Allah kirimkan bagi mereka. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan, dalam syahwat mereka yang bergejolak, ya. Anehnya waktu Allah bersumpah, padahal dalam surat ini bercerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tetapi ternyata waktu Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konteks cerita tentang Nabi Lut, tentang kaum Nabi Lut, cerita tentang Nabi Lut alaihissalam. Tapi waktu Allah bersumpah, Allah mengatakan la amruka, demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan Allah mengagungkan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah Allah bersumpah dengan kehidupan seorang kecuali kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah bersumpah dengan umur dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena setiap sisi dari umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Tidak ada umur Nabi yang lewat sia-sia, enggak ada. Semuanya contoh. Semuanya contoh. Kalau kita banyak umur kita yang lewat sia-sia ya. Lewat jalan-jalan sini, ini maksiat sana, maksiat sini, pacaran sana, pacaran sini, ngibulin orang sana, ngibulin orang sini. Banyak umur yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW seluruh umurnya adalah teladan. Sehingga Allah bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam.